Halo teman, kali ini kita akan mereview sebuah film yang bergenre drama romantis, yang berjudul Hot Summer Nights. Film ini dirilis tahun 2018, yang menceritakan tentang seorang bocah, yang sangat culun dan tidak punya teman, lalu tiba-tiba hidupnya berubah menjadi seorang pengedar narkoba, tapi ia pun dengan cepat menjadi kaya raya, dan dengan mudahnya, ia mendapatkan wanita yang ia mau. Karakter utama di film ini, bernama Danny. Pada malam ini ia sedang mengendarai mobilnya di kegelapan malam, lalu tiba-tiba, dia pun tabrakan ditabrak truk. Oke, kita mundur 3 bulan, sebelum tabrakan ini, Danny adalah seorang remaja, yang sangat tertutup dan pemalu, jadi boro-boro punya pacar, punya teman aja enggak. Di sebuah party aja tidak ada yang menganggap kehadiran Danny di tengah-tengah mereka. Hal inilah, yang membuat Danny, menjadi iri dan terkesima, saat dia melihat Hunter, si anak bandel tapi keren, yang lagi lewat di depannya. Hunter ini adalah tipe-tipe bad boy, ya walaupun dia bandel, tapi dia itu gampang banget dekat sama cewek. Lalu cerita bermula pada saat Danny lagi kerja menjaga sebuah minimarket, tiba-tiba Hunter ini datang, dan langsung memberikan sebuah narkoba ke Danny. Hunter pun minta tolong untuk menyembunyikan narkobanya, karena di belakangnya dia ada polisi yang mengikuti. Danny pun langsung dengan tidak segan, menyembunyikan narkobanya Hunter, sehingga si Hunter itu terbebas dari polisi ini. Sebagai balas budi Hunter ke Danny, Hunter pun mengajak Danny masuk ke pergaulannya Hunter. Danny pun dikenalin sama teman-temannya Hunter, dan dia pun dikasih sedikit mencicip narkobanya Hunter ini. Jadi narkoba di film ini jenisnya ganja. Walaupun si Danny ini nggak punya teman, tapi Danny berusaha hidup seperti manusia normal. Dia pun memberanikan diri untuk nonton film, walaupun seorang diri dan sebatang kara. Tapi nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada seorang cewek cantik yang abis berantem sama pacarnya. Untuk menghindari pacarnya, dia pun langsung masuk ke mobilnya Danny. Si cewek itu pun meminta Danny untuk kabur dari tempat ini. Bagi Danny ini sih rejeki nomplok, tanpa banyak tanya. Danny pun langsung membawa kabur cewek ini. Di perjalanan mereka pun kenalan. Cewek cantik ini bernama Kayla. Danny udah pede banget. Akhirnya dia dapat pacar. Dari sekian lamanya menjomblo, walaupun Danny itu cuma dianggap supir taksi sama si Kayla. Keesokan harinya, Danny lagi menikmati senja bersama Hunter. Danny cerita, kalau semalam dia abis nganter seorang cewek yang bernama Kayla. Hunter pun langsung kaget, karena Kayla itu adalah kakaknya Hunter. Kemudian Hunter menyuruh Danny untuk jauh-jauh sama si Kayla itu. Berjalannya waktu, Danny pun cerita bahwa, kalau Danny ini ingin seperti Hunter, ganteng, tampan, dan dekat sama banyak cewek, makanya Danny minta, dia bisa menjadi seorang pengedar narkoba, tapi si Hunter menolak permintaan Danny. Karena walaupun keren, sebenarnya hal ini adalah sangat berbahaya, tapi Danny tetap ngotot, dan memaksa Hunter untuk menuruti permintaannya. Akhirnya si Hunter pun menurutinya, dan diajaklah buat menjadi pengedar juga. Singkat cerita, mereka berdua pun dibungkus sama abang-abang bandar. Untuk kerjasama, Danny pun sekarang menjadi pengedar. Kedua abang-abang ini pun menjamin, pokoknya semua barang bakal aman. Intinya Danny dan Hunter, tinggal mikirin jualan aja. Mereka berdua pun sangat semangat mengedarkan narkoba, dari abang-abang itu. Dengan bantuan teman-temannya, mereka pun langsung merasakan hasil yang instan. Mereka pun dapat duit sangat banyak, dengan cara yang mudah. Danny pun langsung beli mobil mewah, supaya terlihat keren, di depan cabe-cabean. Rasa percaya diri Danny pun sudah tumbuh, ia pun tanpa basa-basi, langsung menghampiri Kayla, yang lagi jalan sama pacarnya di pasar malam. Tanpa banyak cincong, si Danny pun langsung menyosor Kayla di depan pacarnya. Sudah tentu Danny mendapatkan imbalan dari pacarnya Kayla, namun bagi Kayla, ini adalah sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Karena Danny berani-beraninya menyosor Kayla di depan pacarnya, akhirnya, Kayla memutuskan rela untuk diciumnya. Begitu juga dengan Hunter. Ia pun dengan sangat mudah mendapatkan seorang gadis, mulus no minus, siap COD, yang bernama Amy.
Selanjutnya Hunter dan Danny pun bekerja keras, untuk mencangkul yang dalam, di ladangnya Kayla dan Amy, sampailah waktu si Danny dan Kayla lagi pacaran, di sebuah arena bermain, mereka dengan gak sengaja bertemu dengan Hunter dan Annie. Hunter pun kaget, karena Danny tega-teganya mencangkul ladang saudara temannya sendiri. Hubungan Danny dan Hunter pun mulai hancur, ditambah lagi, si Hunter ini ketahuan sama ayahnya si Annie, abis bermantap-mantap dengan si Annie. Ternyata ayahnya si Annie adalah seorang polisi. Hunter pun lalu disamperinlah sama ayahnya Annie untuk diberi peringatan. Hunter pun pulang ke rumah, dan berbicara dengan Kayla. Walaupun Hunter dan Kayla ini saudara, tapi hubungan mereka kini sedang tidak baik. Semenjak kematian ibunya, Hunter lebih memilih untuk pergi dari rumah dan menjauh. Karena Kayla merasa, ayahnya lah penyebab ibunya meninggal. Sedangkan Kayla lebih berdiri di tengah-tengah dan bertahan di rumah. Singkat cerita, Hunter dan Kayla pun kembali baikan. Danny pun kembali main ke markasnya Hunter. Danny pun langsung diinterogasi doang sama Hunter. Kenapa dia berani-beraninya menggenjot si Kayla? Namun saat Danny mencari alasan, tiba-tiba si Kayla ini datang. Danny pun jadi kebingungan, dan langsung kabur dari sana. Jadi sebenarnya sih, si Kayla nggak tahu kalau ternyata, si Danny adalah sahabatnya Hunter, sedangkan si Hunter, nggak tahu kalau si Danny menggenjot si Kayla. Jadi sebenarnya, yang bangsat ini siapa nih? Singkat cerita, si Danny ini semakin gila, berekspansi menjadi pengedar obat lainnya, bukan ganja lagi. Ia pun nyamperin bandarnya langsung ke rumahnya, dan mereka pun bernegosiasi. Tapi, justru sebaliknya, si bandar tidak mau menjual barang ke si Danny, karena, Danny sudah ada kerja sama dengan bandar ganja. Jadi dia gak mau berdebat antar bandar. Akhirnya si bandar ganja ditelepon sama bandar yang ini, kalau si Danny mau berkhianat. Danny pun dikejarlah sama si bandar ganja, karena tahu dia dan Hunter terancam. Danny pun berlari ke markasnya Hunter, untuk ngasih tahu keadaan ini. Namun, Hunter sudah tidak peduli, dia lebih peduli dengan saudaranya, yaitu si Kayla, yang abis digenjot sama Danny. Danny pun gak bisa apa-apa selain kabur dari markasnya Hunter. Akhirnya si bandar pun datang ke markasnya Hunter. Si bandar bertanya di mana keberadaan Danny, tapi karena Hunter gak tahu, ditembaklah Hunter sama si bandar itu. Si Danny yang panik pun akhirnya, ketabraklah sama truk yang di awal tadi. Namun, alam berkehendak lain, Danny masih selamat dari tabrakan maut ini. Danny pun lalu berlari ke rumah Kayla, untuk ngajak si Kayla kabur. Namun, si Kayla ternyata pergi ke markasnya Hunter. Kayla pun cuman bisa bengong, melihat Hunter, yang udah dikirim ke lobi, sama si bandar itu. Dan film ini pun berakhir begitu saja. Oke teman, dari film ini kita belajar, janganlah sekali-kali mencicipi atau memakai narkoba. Di film ini, karena narkoba lah Danny membuat banyak masalah di hidupnya. Terima kasih sudah simak video ini sampai habis, like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa guys. Sampai